Oh, gimana Bobo gimana? Gimana? Oh, oke. Oh. Mimpi Gimana mimpi? Ngigo Gimana? Bunda. Woi, jamnya baru loh guys, abang. Marah lagi lihat sini. Nanti kita syuting ya, bang. Nah, Oke? Fix ya. fix ya. Nah ini, fix Abang L bakal dilibatkan di drama series Amka. Keren nggak? By the way, di Amka ini nanti akan ada pemain baru guys, pemain senior. Tebak kira-kira siapa namanya? Udah puluhan tahun syuting pemain senior. Ini pemain senior bukan penyanyi senior. Kenapa jawabnya TD Persib? Ada yang bener. Tentang gue begini. Iya. Senggol dong, senior 21 tahun. Kelagian ada-ada aja, ngapa sih senggol-senggol 21 tahun? Bang, anakku baru 3 tahun suka nonton Amka sampai hafal nama pemerannya. Lah, anak saya 2 tahun udah hafal nama pemerannya. Netron gitu. Ya siapa tahu kita nanti kenapa tiba-tiba ada filter sombrero. Kira-kira kalau misalkan amin ya Allah kita bikin film, cocoknya tema ceritanya itu apa? Ide ceritanya itu apa coba? Gue mau ngusul deh. Ya perjalanan karir mereka ketemu sama Bilar gitu. Seru nggak menurut kalian? Kayaknya lebih unyu gitu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi para pemirsa semua di rumah. Apa kabar kalian? Sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki dan selalu dimudahkan segala urusannya. Amin guys ya. Dan seperti biasa buat teman-teman mungkin yang baru pertama kali nonton dengan channel ini, saya ucapkan selamat datang. Oke, gue denger nih Abang L bakal dilibatkan dalam sebuah frame di mana pada saat itu nanti jadi anaknya Raja dan Arsy. Gue dengar sih, tapi mudah-mudahan ya. Lalu kita juga bakal mereaction beberapa video menarik tentang Rizky Bilar. Oke, semuanya akan gue jadikan satu ya. Jadi satu. Mudah-mudahan ini bisa hibur kalian. Yuk. Langsung aja kita menuju TKP and play. Okay. Ekspresi happy. Sini lihat sini. Gimana happy? Gimana happy hore? Gimana happy hore? Woi, jamnya baru loh guys, abang. Marah lagi lihat sini. Oke, nanti kita syuting ya, bang. Nah, oke? Fix ya. Fix ya. Nah ini, fix Abang L bakal dilibatkan di drama series Amka. Keren nggak? Sinetron Amka ini kan gue denger kan masih panjang nih ya. Nah nanti Abang L bakal terlibat sebagai anak Raja dan juga Arsy. Keren. Karena namanya kan juga Raja Al-Fatih kalau nggak salah. Doain aja supaya Abang L terlibat. Tetapi kalau menurut gue sih bakal terjadi ya. Ini langsung dari produser kalau nggak produser apa manajer sih siapa? Lupa gue nih. Pak Ferry ini sebagai apa gue lupa ya. Mungkin bisa dibilang jabatannya lumayan tinggi di Leslar Entertainment ya teman-teman ya. Fix nih. Oke. Shooting. Hah? Fix shooting. Jamnya gokil. Jamnya gokil. Adegan tidur. Oh, adegan. Gimana Bobo gimana? Gimana? Oh, oke. Oh. Mimpi. Gimana mimpi? Ngigo. Gimana? Bunda. Udah mulai acting ego kan? Keren loh abang lo. Tuh mudah-mudahan Abang L ya guys ya. Ini kan actingnya udah mulai jago Abang L, makanya mudah-mudahan nanti bisa terlibat di sinetron Leslar Entertainment yaitu di sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah. Wah, keren banget. Oke, ini ada sebuah video, ini langsung live dari TikTok. Ini banyak banget sih, cuman gue ketiduran tadi guys ya, karena capek ya beraktivitas. Sok sibuk banget gue. Nanti mungkin ada sinetron atau apalah gitu ya, tapi ceritanya tentang Lesti Kejora. Ini seru banget ya. Kita dengerin dulu guys ya, kita play. Butuh yang memang dewasa dan memang udah ada posnya, udah ada posisinya, udah ada yang nempatin gitu. Jadi kita butuh yang di level yang di bawahnya mereka lah gitu kurang lebih. Jadi ya memang gue sengaja nempatin kepalanya, head-headnya tuh orang-orang yang udah senior.
kayak Pak Ferry Fernandes itu dia ngurus Leslar Production. Jadi setiap produksinya Leslar, baik series, reality show, YouTube, itu headnya Pak Ferry. Jadi asesmennya yang ngontrol itu under Pak Ferry gitu. Kalau untuk yang label itu udah ada yang tua-tua juga tuh yang ngurus tuh, tapi yang tadi gue sebutin nama-namanya. Jadi untuk sementara bagian kreatif, bagian campus, gue butuh yang anak-anak muda yang maksimal tuh usianya ya kepala 3 lah gitu. Karena menurut gue anak muda tuh cenderung lagi energiknya, lagi semangatnya, lagi ya inilah, lagi butuh membuktikan dirinya gitu. Itu kurang lebih pertimbangan gue. Coffee shop ada, coba nanti gue ini ya, coffee shop kita kemarin lagi open juga, cuma gue nggak tahu udah prosesnya udah masuk di sortir dan sudah masuk training atau enggak. Kayaknya sih sudah training, tapi nanti dicek lagi. Pokoknya nanti gue akan share ke sosmed gue ya, dipantengin aja. Dan jangan lupa untuk nonton Mencintai Karena Allah ya, setiap hari jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat di RCTI. Istri gue lagi take bentar. Konser Lesti kapan? Konser Lesti gue sih belum tahu tanggal pastinya, dan gue kalaupun tahu nggak akan spill, tapi insya Allah tahun ini mudah-mudahan ya, mohon doanya aja. Kita sih pengen bikin konser. Wow. Bang Bilar gak syuting, ini lagi syuting nih, makanya pakai bajunya begini nih. Nah kalau untuk persyaratan gue tuh nggak pernah mewajibkan harus sarjana. SMA juga gue terima selagi memang itu orang punya kapabilitas di bidangnya gitu, punya kemampuan di bidangnya. Karena banyak kok kayak gue tamatan SMA, tapi pada akhirnya gue faktor lingkungan yang membuat gue akhirnya belajar di real life, belajar di kehidupan nyata gitu. Udah mulai ngerti bagaimana menghitung sebuah valuasi perusahaan, bagaimana cara membangun sebuah struktur perusahaan. Jadi gue percaya lah, maksudnya SD bisa juga, banyak kok ada. Ini gue pernah punya dulu orang editor. Ini berdasarkan pengalaman ya, ada seorang editor. Dia dulu bilang SDK, dia mantan dia nggak pernah SMP, pendidikan terakhir di SD, tapi memang dia otodidak bisa ngedit, dan akhirnya gue tarik ya, karena memang showreelnya hasil editornya bagus. Jadi nggak mungkin gue tolak hanya perkara dia nggak mengenyam pendidikan yang tinggi gitu. Jadi nggak gue batasi. Karena gini ya, kalau maaf ya, buat gue sih, setelah gue sadar, karena gue juga bukan orang yang bertitel ya, gue juga cuma SD, ijazahnya juga hilang nggak tahu kemana. Iya, SMP juga paket, SMA juga paket C dan B, BC ya, iya dong B, pakai SMP paket BC juga untuk SMA sederajat kan. Gue nggak punya ijazah men, asli ijazah gue nggak tahu kemana. Tapi alhamdulillah secara pekerjaan walaupun ya kuli-kuli masih diterima lah, karena sekarang itu yang dicari skill guys. Ya, dicari itu skill. Jadi gue setuju sama Bang Bilar itu, kalau misalnya bukan backgroundnya adalah pendidikan yang tinggi atau apapun itu, gue suka banget sih. Karena bagaimanapun juga, lo punya pendidikan tinggi cuy, tapi lo nggak punya skill, lo mendingan pulang. Bener nggak sih? Ngebela diri gue. Gitu. Ya karena skill itu diutamakan sekarang, ya kan. Lo juga misalnya gini, kata Bang Bilar kan ini ada SD, tapi skill editnya jago, diterima kan. Ya karena memang itu. Loh, sekarang karyawan Google kalian memang tahu dia pendidikannya apa? Ada kok yang pendidikannya rendah tapi dia jago ya, karena otodidak gitu kan. Misal kayak tentang algoritma segala macam gitu kan, mereka lebih ngerti gitu. Banyak loh karyawan Google, kalian nggak percaya sih. Tapi gue percaya banget bahwa yang namanya skill itu menjadi prioritas utama sekarang. Jadi bukan berarti gini ya, bukan berarti menyampingkan pendidikan, bahwa pendidikan itu bisa dibilang jangan ngegampangin lah ya.
nggak usah sekolah tinggi-tinggi lagi. Nggak gitu juga. Kalau orang tua kalian mampu, kenapa enggak? Kalau gue kan memang orang tua gue nggak mampu. Mak gue jualan kangkung, nah, boro-boro menyekolahin yang tinggi-tinggi ya kan. SMP aja gue susah gitu. Gue harus jualan apalah gitu. Jadi ngebayanginnya gini, Bang Bilar itu menghargai skill orang lain. Maksud gue tuh itu. Exactly. Coba tuh manajer-manajer perusahaan yang lain-lain tuh begini nih. Ini kan pemilik perusahaan larinya. Nggak harus yang sarjana gitu. Jadi coba ya nanti kita posting flyernya. Lawan finance sudah ada. Butuh karyawan apa Kak Bilar? Bung kali ya. Gue tuh lagi butuh kreatif untuk digital, terus editor, kameramen yang mungkin bisa mengaplikasikan mengaplikasikan kamera. Terus gue butuh juga siapa tahu kalian ada yang kenal operator studio rekaman. Operator studio rekaman itu kan termasuk bidang yang khusus mixingnya. Gak harus yang ini juga ya, harus yang punya pendidikan tinggi tuh. Terus gue lagi butuh waitress juga, cuma nanti gue pastikan dulu. Soalnya kemarin tim yang ngerjain itu dia katanya lagi proses rekrutmen. Tapi coba gue pastikan. Nah nanti kita akan insya Allah nanti launching kopi itu di bulan 7. Di bulan 7 doain aja. Nah kemarin itu gue sempat bikin sayembara tuh bagi orang yang mengusulkan di nama kopi gue, terus namanya akan gue pakai di kopi kita ya, bukan kopi gue ya. Ntar gue di komplain lagi, katanya bisnisnya Bilar doang, istri nggak diajak. Itu bisnis kita bersama. Namanya memang yang berkaitan lah sama kita gitu. Dan orang ini dan kemarin gue sayembaranya. Gue akan kasih hadiah, gue janjiin hadiah 1,5 juta untuk orang itu. Jadi orang itu udah menang sebetulnya, cuma karena brand mereknya masih dalam proses haki, jadi belum bisa gue umumin sekarang. Namanya ya oke lah, namanya sesuai sama yang gue pikirin gitu, nama yang nggak terlalu segmented tapi masih berkaitan sama Leslar gitu. Lesti mana? Lesti lagi take dulu. By the way di AMKA ini nanti akan ada pemain baru guys, pemain senior. Tebak kira-kira siapa namanya? Pokoknya ini pemain senior ini cluenya, dia ini sempat viral karena potongan-potongan adegan dia di zaman dulu itu viral lagi. Gitu. Siapa ya kira-kira? Terus dia tuh menyebutkan satu benda itu nggak sesuai sama namanya. Coba tebak kira-kira siapa namanya, ayo. Pemain senior, udah melintang, udah puluhan tahun syuting. Pemain senior, ini pemain senior bukan penyanyi senior. Kenapa jawabnya TD Persib? Ada yang bener. Tentang gue begini. Iya. Senggol dong, senior 21 tahun. Kelagian ada aja, ngapa sih senggol 21 tahun? Persik lagi, aduh. Pada bener sih jawabnya. Pada cerdas juga followers di sini ya. Langsung bener loh. Bukan Nelisa Gita. Nggak jadi tamat. Awalnya memang 70 kita proyeksi awalnya 70 episode. Cuma di kemudian hari karena karena banyak iklan. Ya negosiasi lah, karena negosiasi. Iklannya banyak. Kita diminta untuk ayo dong perpanjang gitu. Akhirnya kita perpanjang. Cuma memang nggak banyak karena gue nggak mau kalau sinetron yang reguler itu terlalu panjang. Satu, ceritanya suka agak menjelimet ya. Nah gue pengen ini sinetron ini bisa jadi sinetron yang nggak banyak tapi dikenang sama orang gitu loh. Orang bakal ingat ini gitu. Terus kenapa nggak banyak? Karena kan kita Leslar ini kan lagi Lesti dan Bilar lagi ngurusin bisnis-bisnis yang lain. Kayak kita lagi bikin label, lagi ngedevelop label, lagi ngedevelop kopi dan beberapa usaha lainnya lah gitu. Jadi memang
kalau kita syuting series nanti Waktunya habis. akan tersita waktunya seharian di lokasi. Pasti sih. Ya meskipun ini bagus juga untuk portofolio perusahaan kita gitu. Dengan adanya series ini. Gitu kurang lebih. Bikin kafe bang, iya bikin kafe, kita bikin kafe kok. Kita bikin coffee shop. Terus namanya kemarin atas usulan dari fans, bukan fans sih, followers lah. Atas usulan dari followers. Kok tahu? Oh iya benar katanya, apa nih? Oh iya, bener. Kemarin syuting. Bang, anakku baru 3 tahun suka nonton Amka sampai hafal nama pemerannya. Lah anak saya 2 tahun udah hafal nama pemerannya. Kak Bilar, siapa dari Flores NTT? Halo Flores. Bahasa Floresnya apa kabar apa? Coba. Bang, challenge buat caption menanti waktu. Oh iya, gue lupa kemarin gue tuh pengen perpanjang periodenya. Jadi mungkin sampai hari Jumat depan ya, biar lebih banyak yang ngikutin gitu. Karena kemarin kan gue cuma sekali ngepost. Tapi gue tetap udah sortir beberapa nama sih. Jadi kalian bisa ikutan challenge dari gue. Caranya nanti pakai sound menanti waktu, lagu yang dibawakan oleh Asila. Terus tinggal bikin caption, bikin kata-kata yang bagus lah, quotes-quotes yang bagus lah, yang terkait dengan lagu menanti waktu. Gitu. Nah nanti akan gue cari 5 pemenang, masing-masing pemenang dapat 500.000, kan lumayan 500.000. Lumayan tuh, gope. Bisa buat apa tuh? Buat paket lah, buat paket internet, buat Lumayan. susu anaknya mungkin. Oke. Cicilan motor lah. Iya, kita nggak panjang-panjang kok. Kita nggak panjang-panjang ya, karena satu tadi gue bilang karena kita memang lagi ngembangin bisnis yang lain, yang bagaimanapun meskipun kita di apa namanya, jadi kita setiap anak perusahaan yang kita develop itu ada yang megang masing-masing, ada kepalanya yang megang. Tapi bagaimanapun menurut gua, baik gua dan Lesti nggak bisa sepenuhnya mempercayakan ke mereka. Kadang-kadang kita memang harus monitoring juga, harus ngawasin. Ya meskipun kadang-kadang lewat grup handphone atau lewat by call, tapi memang tetap kita harus ngurusin. Makanya setiap syuting stripping ini tim kita tetap kadang-kadang datang juga ke lokasi syuting gitu untuk kita meeting, evaluasi, kayak gitu-gitulah. Nah terus kenapa nggak panjang ya, karena memang istri gue kan ada project-project juga, ada konser. Terus kita juga ada kerjasama lainnya sama adalah pokoknya yang kita mau jalankan bareng, yang nggak lewat sinetron gitu. Ya siapa tahu kita nanti kenapa tiba-tiba ada sombrero, sombrero. Ya siapa tahu nanti kita nextnya kita bisa bikin sesuatu next level lah. Kita bikin film. Ya mudah-mudahan siapa tahu kita bikin film kan, gitu. Jadi kita coba belajar lewat series, nanti kita naik level ke film. Biar keren. Gitu. Karena cita-cita gue dulu tuh pengen produksi film. Gitu. Nah, nih coba usulan dari kalian nih. Kalian kan pada pinter-pinter nih. Kira-kira kalau misalkan amin ya Allah kita bikin film, cocoknya Aduh. tema ceritanya itu apa? Ide ceritanya itu apa coba? Gue mau ngusul deh. Cocok banget kalau cerita filmnya itu tentang sorry ini usul ya, tentang perjalanan. Basi nggak sih kalau gue misalnya tentang perjalanan Lesti Kejora misalnya gitu, menurut kalian? Ya terus ya perjalanan karir mereka ketemu sama Bilar gitu, seru nggak menurut kalian? Kayaknya lebih unyu gitu. Kan kalian suka yang unyu-unyu ya? Iya. Kira-kira. Belum kepikiran yang lain sih. 2 kata lucu bos, Siti kalah. Film komedi, boleh juga komedi horor. Horor sih ya horor sih termasuk yang budgetnya nggak terlalu gede ya, horor. Hemat. Komedi romantis, iya ya komedi horor. Ya horor sih memang lagi pada digandrungin ya. Horor sih setuju ya.
lagi pada rame gitu. Tapi gue pengen sesuatu yang apa ya, sesuatu yang antitesis lah gitu. Jadi yang nggak sama yang orang-orang kerjakan gitu. Kalau sekarang kan lagi pada horor terus kan. Komedi romantik sih oke, komedi romantik. Seru juga ya kayak misal kalau bikin film ya mereka ya. Kayaknya gimana gitu. Kalau Wah, sinyalnya kira jelek. ngangkat, ini gue tadi kepikiran nggak sengaja ya. Kalau gue ngangkat cerita tentang bagaimana perjalanan hidup Lesti Kejora dari merintis sampai akhirnya menjadi someone gitu, menjadi seseorang gitu. Itu menurut kalian bagus nggak? Baru diomongin sama gue tadi. Lesti dari nol sampai akhirnya dia jadi bintang seperti sekarang. Baru diomongin sama gue. Itu lebih bagus. Kayaknya apa ya? Dokumenter, bukan dokumenter sih. Kalau dokumenter agak kurang peminatnya menurut gue ya. Pokoknya diangkat dari kisah nyata gitu loh. Peminatnya sekarang dokumenter susah. Kan sempat bikin filmnya almarhum Glenn Fredly ya. Kurang banyak juga peminatnya, kurang komersil ya. Bagus tuh, bagus. Karena gue kepikiran tadi barusan. Gue pikir kisah perjalanan seorang Lesti Kejora itu sangat menarik untuk difilmkan gitu. Setuju. Dan juga banyak orang yang mungkin nggak tahu kan bagaimana perjalanan kesulitan dia, strugglean dia dalam menghadapi perjuangan tadi sampai akhirnya dia berada di titik sekarang. Iya. Jadi gue pengen memperlihatkan dan memvisualisasikan nih begini nih kisahnya gitu, dan gue harap setelah setelah jadi orang yang menonton ini bisa mendapatkan inspirasi dan bisa membuka jalan juga buat orang lain bahwa siapapun bisa sukses, tidak mengenal dari mana dan dari dari mana kalian berada gitu, bahwa semua orang bisa sukses dari mana dan pendidikan apapun lah. Tidak melulu yang harus anak artis misalnya, atau dia yang punya privilege anak orang kaya gitu. Oke, setuju. Oke, Cukup ya. Jadi gini teman-teman, tahu nggak kalau misalnya cerita tentang story Lesti Kejora diangkat menjadi movie atau film, hal yang paling bikin menarik gua adalah satu teman-teman. Yang pertama di mana pada saat itu Lesti pernah nyanyi dari panggung ke panggung, terus mic-nya direbut. Itu tolong di adegan itu tolong diadain please. Karena itu gue gondok banget sama kejadian itu. Sombong banget tuh senior tuh. Bukan senior yang ini ya guys ya. Kalian jangan suka gitu ya. Jangan suka ngompor-ngomporin. Ini senior yang itu gue pengen banget tuh ada adegan si senior yang dulu ngerebut mic Lesti. Itu ada videonya cuy. Itu ada videonya. Sampai Lesti itu pada saat itu sampai langsung lagi enak-enak dia nyanyi, lagi lepas dia nyanyi, tiba-tiba di mic rebutnya mic-nya direbut gitu ya. Tiba-tiba langsung ekspresi Lesti itu kayak gimana? Itu itu harga diri sih sebenarnya. Ya walaupun mungkin itu hal sepele atau gimana lah gitu ya. Mungkin atau gantian ya. Tapi buat gue ekspresi Lesti itu nggak bisa dibohongi pada saat itu. Tolong itu kalau memang itu ada nih, dijadikan movie, ya. Tapi kalau bisa sih jangan serius ya, yang full movie gitu, yang full movie. Entah itu pakai Netflix kayak gitu, itu serah gitu ya. Tolong adegan itu diadakan. Sama satu lagi, yang komedinya gue minta yang dimana Lesti naik pohon gitu. Harus ada. Nah baru momen pertemuan sama mereka itu unyu-unyu di reality show atau apa gitu. Mungkin kayaknya bisa dibilang kayak susah ya kalau dibikin satu film full ya sampai habis itu dari awal sampai habis, mungkin durasinya lumayan lama ya. Apa dibikin series aja gitu ya, berapa series kayak Netflix kan sekarang ada sampai 8 episode atau 10 episode gitu ya. Bisa aja sih. Tapi seru gitu. Perjalanan full karirnya Lesti Kejora sampai ketemu Rizky Bilar. Ini gokil sih menurutku. Gokil banget. Mudah-mudahan realisasi ya guys ya. Kita doakan aja. Ya naik dong dari series jadi movie kan. Wah keren. Nontonnya di LK21. Atau di layar tancap lah di sana.
Bukan layar tancap yang di tempat RT lo, bukan. Yang sono ya, 21 gitu bahasanya. Ya elah. Lo mentang-mentang gue orang kampung sombong banget. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak buat kalian semuanya yang udah mampir. Dan ini adalah beberapa video menarik ya yang kita reaction. Baik dari yang pertama nih, pembahasannya adalah tentang Abang L bakal dilibatkan dalam sinetron. Menurut gue sih mudah-mudahan iya. Ya, karena ada statement dari Pak Ferry Fernandes. Itu ada statementnya di story, jadi kalian bisa lihat. Lalu yang keduanya, Rizky Bilar punya rencana ingin mengangkat cerita perjalanan Lesti menjadi sebuah film layar lebar. Ini keren banget. Tapi pastinya ditambahi bumbu-bumbu dong ya, supaya lebih apa ya, bukan cuma dramanya aja yang kita butuhkan, tapi mungkin misal ada adegan apa gitu kan. Ini seru juga sih ya kan. Ya bumbu lah biar semakin gimana gitu kan ya. Lalu momen unyu mah nggak usah ditanya lah, mereka mah jagonya. Undur diri pamit, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.